Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, baik itu nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali ya di acara talk show kita yang ketiga ini. Salam serta salam, tak lupa kita junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Nah, sebelumnya ya, alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan talk show bersama Asad nih, selaku Mas'ul LD Ulul Albab 2021. Nah, dan insya Allah tema yang akan kita bahas ini adalah keselarasan spiritualitas dengan pendidikan di dunia kampus. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja Ane serahkan kepada moderator. Sudah stay kah, Ardi? Sudah. Oke, langsung aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Kumara. Di sini saya bersama rekan-rekan dari Lembaga Dakwahul Albab FMIPA UNJ akan berbincang nih. Insya Allah kita berbincang bersama Kak Asad. Sebelumnya nih Kak Asad udah terhubung bersama kita nih Kak Asad. Oh iya, alhamdulillah ada terhubung nih, jelas-jelas suaranya. Ya, alhamdulillah. Lagi gimana kabarnya nih Kak Asad? Kabarnya alhamdulillah sehat. Baru pulih juga nih kemarin habis sakit. Insya Allah. Semoga segera dipulihkan seperti sedia kali ya Amin, Kak Asad. amin. Amin ya rabbal alamin. Kesibukannya lagi kesibukan apa aja nih Kak Asad akhir-akhir ini? Kesibukannya biasa nih, kita lagi dari teman-teman lembaga dakwah ya, lagi sama-sama menyambut maba gitu ya. Sama lagi ada rancangan besar gitu ya, agenda yang sangat dinanti oleh teman-teman MIPA yaitu Siskom. Gitu. Insyaallah. Oke, Masya Allah. Agenda utama kita dalam waktu dekat ini masih dalam rangka menyambut mahasiswa baru gitu ya Kak Asad ya. Betul banget. Nah, oke. Berkaitan dengan mahasiswa baru nih Kak Asad, kita kayaknya perlu berbincang mengenai bagaimana sih akhirnya cara kita nih untuk menyelaraskan nilai-nilai spiritual mau dengan pendidikan yang ada di lingkungan kampus gitu. Yang bisa kita bilang kan FMIPA ini bukan kampus Islam gitu ya. Kita bisa tahu kampus negeri, kampus umum gitu yang bahasanya multikultur gitu di kampus itu sendiri. Nah, kira-kira pendapat Kak Asad terkait cara menyelaraskannya itu bagaimana? Oke. Terima kasih gitu ya buat Ardi gitu ya yang udah memberikan kesempatan pun dengan teman-teman dari tim gitu ya, udah menyiapkan juga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, tadi terkait bagaimana gitu ya kita menyelaraskan terkait dengan nilai-nilai spiritual. Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu kali ya. Boleh, iya, boleh. Ini dulu kenalan. Namanya siapa ya? Tapi ada satu hal yang unik mungkin ya, kalau kita di lembaga dakwah, pertama di lembaga dakwah fakultas ataupun kampus, itu biasanya nyebut saya itu pakai aneh, gitu. Atau kalau nyebut kalian bisa antum atau enggak ente gitu. Jadi biar lebih akrab mungkin kita pakai bahasanya aneh aja gitu ya. Boleh. Jadi nama aneh atau kakak gitu ya, adalah dong. Namanya Haris Asaduddin Akmal, dipanggilnya biasanya Asad gitu ya, ASAD. Selaku ketua umum ketua umum ya Lembaga Dakwahul Albab FMIPA UNJ tahun 2021 dari program studi pendidikan kimia 2019 itu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan tadi ya terkait uniknya gitu ya di mana FMIPA UNJ itu atau mungkin UNJ sendiri dulu deh. UNJ sendiri bukan kampus Islam tapi nilai-nilai Islamnya begitu pekat gitu ya, terutama di Fakultas MIPA yang teman-teman mungkin buat teman-teman mahasiswa baru nih yang baru baru hadir akan rasakan nih ke depannya, di mana ternyata walaupun kampus negeri, ternyata untuk kita tetap istiqomah dalam kebaikan tuh bisa 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 terjaga gitu. Nah, kemudian pertanyaannya apakah penting atau tidak? Yang jelas itu adalah penting gitu teman-teman. Yang pertama dan paling utama adalah bahwa
yang perlu kita sadari bahwa nilai dari spiritual itu merupakan salah satu bagian gitu dari jiwa kita. Jadi kan jiwa kita terbagi dua ya. Ada yang jasmani, ada yang rohani gitu kan. Nah, terkadang yang kita penuhi aja itu biasanya dari segi atau aspek jasmaninya aja gitu, mulai dari makan, olahraga, kemudian berjemur gitu ya, dan lain-lainnya yang mungkin teman-teman lebih paham. Dan ada satu aspek yang perlu teman-teman pahami dan gak boleh terlewat, yaitu aspek dari rohaninya sendiri gitu. Nah, maka ada satu kasus gitu, bukan kasus ya, ada satu hadis yang menyebutkan ketika kita bangun tidur, kemudian bukan, jadi ketika kita lagi tidur itu kasusnya itu setan itu punya 3 ikatan gitu ya. Di mana ikatan pertamanya itu akan terlepas ketika kita bangun, kemudian kita berzikir kepada Allah atau mungkin dengan baca doa gitu ya, baca doa bangun tidur. Kemudian ikatan kedua itu bakal terlepas kalau apa? Kalau misalkan kita kita ambil wudhu. Nah, itu ikatan kedua lepas tuh. Dan kemudian kalau kita menyempurnakannya dengan sholat malam, sholat tahajud, maka 3 ikatan tersebut akan lepas gitu. Dan ketika pagi harinya itu jiwa kita, ruh kita akan semangat, bakal fresh gitu. Dan disebutkan di redaksi hadisnya selanjutnya, jika kita tidak melakukan hal tersebut, maka pagi harinya itu kita bakal lemes. Walaupun emang jalan ya cuma sekedar jalan aja, cuma rohaninya kayak ada yang kosong gitu, ada yang bolong gitu. Makanya dari hadis tersebut bisa kita ambil salah satu hikmahnya adalah bahwa sangat penting gitu aspek dari rohani, bahkan sekedar bahasanya tutorial ya, tutorial bangun tidur, mulai dari baca doa, kemudian wudhu, kemudian sholat, itu bisa berefek banget kepada rohiyah kita gitu. Terlebih apalagi itu baru sekedar bangun tidur, apalagi kita untuk beraktivitas di kampus, berorganisasi dan lain-lainnya gitu. Itu kali ya untuk poin pertama, insyaallah. Itu dia ya, dimana kalau nilai-nilai spiritual ini khususnya di Islam itu sendiri kita ya, menyeluruh atau kompleks itu, bahkan mengatur dari bagaimana kita tata cara kita tidur gitu. Hal dari Iya, hal itu aja udah diatur dalam Islam itu, bagaimana urusan-urusan lain gitu yang bahasnya tadi kalau Kak Asad sebut itu ada urusan organisasi, urusan kuliah di kampus dan segala macamnya. Nah, itu dia. Oke, kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Asad nih, bagaimana sih akhirnya kehidupan spiritual di lingkungan FMIPA UNJ itu sendiri? kondisinya kali ya atau gimana nih? Ya, mungkin Eh, bisa lingkungannya. digambarkan nih kondisi serta lingkungan yang ada di FMIPA UNJ, khususnya di nilai-nilai spiritual ya, atau keagamaan. Oh, tadi mungkin udah sempat disinggung di awal bahwa nilai spiritual di FMIP UNJ terutama ya, yang mungkin punya slogan gitu ya, bahwa pesantrennya UNJ gitu. Iya benar-benar. Ini kalau kalau kita masuk ke MIPA tuh udah kayak pesantren gitu. Dan mungkin cerita yang turun temurun ada itu bahwa dulu kalau di kampus B, kalau sekarang kan MIPA di kampus A ya. Kalau dulu di kampus B itu mbak-mbak itu apa ya, kakak-kakak akhwat ya, kakak-kakak perempuan ketika turun dari Kopaja atau Metro Mini itu pada kerudung panjang, pakai gamis gitu. Jadi kalau mereka udah naik udah pasti, oh mau ke ini ya mbak, ke UNJ gitu. Kampus B turunnya udah pasti gitu. Dan itu jadi satu kultur tersendiri gitu. Juga ketika di masjidnya. Kalau dulu di kampus B itu namanya MUA gitu. Jadi kalau teman-teman selesai sholat zuhur ataupun asar atau mungkin subuh gitu, ada yang subuh-subuh di kampus. Itu kelar kelar sholat itu bunyi tilawah Quran, bunyi-bunyi ayat-ayat Quran itu bersenandung gitu di sekitar masjid. Kemudian akhirnya mereka bukan mereka ya, teman-teman MIPA biasanya tuh ngumpul gitu di belakang ba'da sholat, entah sholat apa namanya, rawatib dulu, habis itu baru tilawah. Jadi suasananya adem gitu kalau kalau udah ke kampus B pokoknya. Nah sekarang kita masuk ke kampus A, ada satu kasus ingat banget, aneh waktu lagi di kampus A. Waktu itu persis lagi podcast juga nih bareng Ardi gitu, bareng Mas Ardi. Maskul pada saat itu, Maskul itu ketua umum ya, Maskul itu ketua umum pada saat itu ngingetin gitu, pas lagi nge-podcast tiba-tiba lagi azan maghrib, kemudian tiba-tiba ada ketua umum gitu, waktu itu ketua umumnya tuh Bang Vicky tahun 2019. Itu lewat, kemudian ngeliat aneh sama Ardi lagi nge-podcast gitu di pinggir GHA. GHA itu Gedung Hasyim Asy'ari, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang belum tahu. Dan di pinggir GHA itu eh tadi ada Bang Vicky dan Bang Vicky nginget gitu, Aki jangan lupa sholat gitu ya. Kalaupun emang masih masih lanjut ataupun masih belum kelar, mending nanti dilanjut habis sholat aja gitu. Nah,
jadi seenak gitu gitu bahasanya. Seenak itu nilai spiritualitas di FMIPA UNJ ataupun nilai-nilai Islam bisa bersenandung di MIPA gitu. Nah, yang paling unik pula buat teman-teman mahasiswa baru nih yang baru tahu ada yang namanya BUMUS UNJ. BUMUS itu apa? BUMUS itu budaya muslim UNJ. Dan itu ada 10 gitu. 10 poinnya apa aja? Teman-teman cek di Instagramnya Lembaga Dakwah Albab. Jadi promosi. Tapi di podcast yang bareng Ardi juga waktu itu bahas bahas ini ya BUMUS ya. Ada di Ada Spotify di ya? Spotify-nya Salim. Bisa didengerin juga. Luar Waduh, biasa. Masya Allah, jadi promosi lagi. Itu bisa teman-teman cek di ululalbab.unj Instagramnya, terus Spotify-nya tadi Sahabat Inspirasi ya teman-teman Salim gitu. Nah, salah satunya bukan salah satu, salah tiga itunya itu ada SPD. SPD itu setiap pagi duha, kemudian SAW salat awal waktu, dan satunya lagi tibas, tilawah pada salat. Ya yang namanya budaya, ya budaya itu sesuatu yang udah biasa dilakuin dong, tanpa harus kita dipaksa lagi, tanpa harus kita suruh-suruh lagi, udah jadi habit sih, udah jadi kebiasaan. Ya akhirnya 10 bungus itu 10 budaya itu benar-benar ngelekat gitu di teman-teman mahasiswa muslim UNJ, terkhusus di teman-teman MIPA gitu. Jadi bersyukur banget gitu ya, alhamdulillah kalau misalkan teman-teman mahasiswa baru nih yang hari ini masuk di kampus UNJ, termasuk yang mungkin yang dengar ini lagi apa namanya udah masuk di FMIPA gitu ya, di Fakultas MIPA, bersyukur banget karena masih ada gitu bahasanya di lingkungan tingkat kampus yang ngingetin hal-hal kebaikan semacam itu. Itu aja mungkin untuk ini ya terkait lingkungannya. Masya Allah banget pokoknya deh. Di Oke, MIPA. Masya Allah, luar biasa tadi ya. Udah disebutin juga sama Kak Asad gitu ya. Kalau di mana kita gak perlu jauh deh. Kita berkaca dari FMIPA sendiri aja itu punya budaya Muslim yang Bener cukup banget. kental gitu ya. Tadi ada SAW, SPD, Tibas dan segala macamnya. Dan waktu itu kita rasain bareng-bareng itu mungkin waktu itu perihal SAW gitu ya. Yang lagi bahasnya lagi asik-asik podcast di pojok GHA gitu. Iya. Akhirnya disuruh ayo ke Muak dulu, ke Meni dulu gitu buat sholat maghrib gitu. Oke. Itu gambaran Bener-bener. simpelnya teman-teman yang mungkin bisa menggambarkan gimana sih kondisi kehidupan spiritual, kondisi keislaman yang ada di FMIPA UNJ buat teman-teman semua. Oke, kita kalau gitu kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Asad. Nah, kan Kak Asad ini saat ini diamanahkan gitu ya Kak Asad sebagai Mas'ul. Tadi Mas'ul udah disebut juga oleh Kak Asad kalau Mas'ul itu sebutan untuk ketua umum yang ada di Lembaga Dakwah Ulul Albab gitu. Nah, dari perjalanan Kak Asad nih sebagai Mas'ul atau ketua umum Lembaga Dakwah Ulul Albab gitu ya. Ada nggak sih akhirnya hambatan atau gangguan baik internal maupun eksternal yang Kak Asad rasakan gitu di L2 khususnya? Oke, hambatan ya, internal maupun eksternal. Satu hal mungkin ya yang sama-sama kita tahu bahwa tadi udah disebutkan kita bisa berkumpul gitu ya. Kita bisa ngumpul di masjid pada sholat, entah kita tilawah bareng ataupun ngobrol bareng. Dan itu yang jadi satu hal yang melepas kerinduan gitu, kerinduan dong bahasa. Melepas kepenatan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ketika nantinya aktivitas di kampus itu bakal penat banget gitu, entah karena akademik, entah karena organisasi. Tapi ketika kita akhirnya berkumpul, biasanya kumpulnya FGD ya, FGD atau mungkin mentoring yang teman-teman tahu. Nanti bakal teman-teman rasain juga, bakal ada FGD di di agenda-agenda berikutnya. Itu menjadi ajang untuk kita bisa saling sharing gitu. Ajang untuk kita bisa saling berkeluh kesah. Dan selain itu di sana juga bisa akhirnya kita tadi berbagi solusi. Oh, aneh atau gua gitu ya, gua ada solusi nih buat lu gitu kan. Gua ada dagangan gitu, misalkan dia lagi kesulitan ekonomi, gua ada dagangan nih gini gini gini, ya udah dibantu jualin. Atau mungkin lagi kesulitan nyari dosen pembimbing gitu yang mau mau PKM biasanya, mau program kreativitas mahasiswa. Oh yaudah nih, gue ada kenalan dosen gitu kan, udah dekat, akhirnya dikasih kontaknya segala macam, dibantu. Nah, forum-forum itu yang akhirnya menjadi forum kalau Ani bilang melepas kerinduan tadi bahasanya, melepas kepenatan. Walaupun tadi bahasanya kita nggak berkata banyak, cuma sekedar salaman, senyum terus ketemu. Setelah sholat itu udah luluh banget gitu ya hatinya, kayak oh alhamdulillah udah ketemu saudara seiman gitu. Nah, nilai-nilai itu yang akhirnya hari ini hilang gitu. Nilai-nilai itu yang akhirnya hari ini
benar-benar kita rindukan gitu ya. Kapan sih kita bisa berkumpul kayak gitu lagi? Kapan sih kita akhirnya bisa ingetin gitu secara langsung, bro jangan lupa sholat ya. Bro jangan lupa tilawah. Lu hari ini kuliah udah dari pagi jam 7 gitu kan. Kan ada matkul ya kadang dari jam 7 sampai bener-bener sore gitu kan. Bro lu udah tilawah belum gitu. Kadang itu langsung trigger gitu. Padahal cuma ditanya satu 3 kata gitu. Bro lu udah tilawah belum? Enggak ya, 5 kata. Nah itu udah nge-trigger banget gitu. Nah, hubungannya apa dengan hambatan? Ya, yang menjadi hambatan adalah tadi karena pertemuan kontak secara langsung, pertemuan untuk akhirnya bisa bersapa, bersua secara langsung itu hilang gitu. Ada satu kisah di buku, Anda pernah baca di bukunya Umi Yusroh kalau nggak salah, Umi Rifah namanya, Umi Rifah namanya. Itu beliau salah satu pengajar gitu ya di lembaga tahfiz Quran Iqra di Bekasi. Itu beliau pernah ngajak anak-anaknya buat bertemu dengan ustadznya, ya salah satu guru beliau lah gitu. Jadi beliau punya guru lagi. Dan anaknya itu komen gitu, Umi kan manggil Umi ya. Umi kenapa sih kita nggak kumpulnya itu atau hubunginnya itu online aja orang tinggal telepon gitu. Ngapain sih jauh-jauh ke sana gitu kan. Ibaratnya kan ya rumahnya lumayan jauh, tapi aneh rada lupa posisinya di mana. Terus Uminya cuma ya udah no comment gitu kan. Terus akhirnya oh, ya udah Uminya berangkat bareng sekeluarga tuh sama anak-anaknya juga diajak gitu kan. Sampai di sana ngobrol segala macem, anaknya langsung speechless gitu. Pulang dari sana anaknya ngerasa jadi di buku itu anaknya yang nulis gitu kan curhat gitu kan bahwa ketika sedang terjadi interaksi di sana, sedang terjadi obrolan di sana itu beda rasanya dengan kita nelpon secara online atau kita berinteraksi secara online karena di sana ada proses yang namanya kalau nggak salah mulazamah ya. Intinya kita berinteraksi secara langsung dengan seorang guru, bersua gitu ya bahasanya dengan guru secara langsung dan itu nikmat banget rasanya. Karena transfer emosinya tuh dapat gitu teman-teman. Sekarang kalau kita transfer emosi lewat online kan nggak bisa gitu ya. Nah, maka dari 2 kisah tersebut, dari yang tadi yang di UNJ maupun yang kisah di buku tersebut, itu yang menjadi hambatan kalau menurut Aneh, yang mungkin itu udah secara umum lah pasti di setiap organisasi, bakal ada. Cuma akhirnya itu yang menjadi hambatan akhirnya berefek pada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, cuma, dari hambatan tersebut jangan sampai akhirnya kita melepas diri, "Oh ya udahlah gue nggak usah ketemu lagi," gitu. Ya teman-teman tetap bisa bersua atau bertemu atau sekedar bertanya kabar tetap bisa lewat via chat gitu. Itu kalau hambatan internal. Kemudian kalau hambatan eksternal ada stereotip gitu, stereotip apa? Pandangan ya, pandangan dari teman-teman mahasiswa FMIPA UNJ atau teman-teman mahasiswa umum bukan terhadap lembaga dakwah di MIPA aja, tapi lembaga dakwah secara umum itu menganggap bahwa teman-teman di lembaga dakwah itu orangnya eksklusif gitu, orangnya pendiam, orangnya nggak asik gitu. Kalau diajak ngobrol malah disuruh zikir gitu. Bro, gue punya masalah nih, bla bla bla. Oh ya udah lu sabar aja, sabar doang gitu sih. Jadinya nggak sabar gitu. Nah mungkin itu ya pandangan-pandangan itu akhirnya mungkin teman-teman yang umum sedikit bukan bukan membatasi diri gitu ya udah deh gue ngobrolnya sama yang lain aja itu sih yang apa menjadi hambatan eksternal gitu adanya pandangan-pandangan kayak gitu yang menyebar secara random gitu tanpa tanpa bisa dikendalikan gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya tadi salah satu caranya kalau dari kita selaku apa lembaga dakwah yang ada di MIPA ya caranya dengan kita coba kolaborasi dengan teman-teman ormawa yang ada di MIPA gitu. Akhirnya oh ternyata ketika berinteraksi dengan teman-teman lembaga dakwah itu asik juga loh gitu. Itu paling Ardi gitu ya terkait hambatan ya tadi. Iya. Oke, luar biasa ya tadi itu yang saya tangkap gitu dari apa yang udah dicoba dipaparkan Kak Asad tuh kalau di internal itu hambatannya berkaitan dengan interaksi langsung gitu ya karena kita nggak pungkiri sekarang kita di tengah pandemi gitu dan Kak Asad pun menjabat saat ini pun di tengah kondisi pandemi juga dan otomatis terimbas dari interaksi-interaksi tadi yang serba terbatas yang semuanya dilakukan serba online gitu ya dan kalau yang eksternal tadi itu tantangan sekaligus hambatannya itu terkait pandangan-pandangan gitu ya, pandangan-pandangan ke teman-teman lembaga dakwah gitu. Yang mana mungkin barangkali teman-teman itu belum tahu secara menyeluruh gitu ya. Dan akhirnya sudah membatasi diri sendiri, belum kenal lebih dalam lagi dari teman-teman lembaga dakwah. Oke, itu dia ya terkait hambatan dan tadi juga udah singgung juga sedikit kalau gimana sih akhirnya solusinya gitu buat
bisa mengatasi hambatan dan gangguan tadi gitu. Kalau yang Kak Asad sampaikan tadi dicoba dengan kolaborasi gitu ya dengan Opmawa maupun Ormawa yang ada di FMIPA gitu, biar sinergis, biar akhirnya lingkungan FMIPA itu kondusif gitu, baik secara ke mahasiswanya maupun nilai keagamaan juga. Oke, kalau gitu kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Asad. Masih semangat nih Kak untuk menjawabnya nih? Wah, semangat banget ini. Luar biasa. Iya, luar biasa. Di siang-siang yang seharusnya barangkali yang lain malah pada tidur kali ya. Kita masih semangat nih buat nemenin teman-teman mahasiswa baru gitu. Oke. Ini ada sebuah contoh kisah gitu ya Kak. Pernah nggak sih Kak ada akhirnya mahasiswa gitu yang tidak memegang nilai-nilai spiritual gitu, yang dalam artian ya kurang begitu tertarik atau kurang begitu memahami gitu akhirnya nilai-nilai keagamaan terus nilai-nilai Islam itu sendiri, dan justru malah akhirnya mahasiswa lain yang sedang ingin belajar justru malah mencemooh gitu ya, mencemooh teman-teman yang bahasanya masih ingin belajar untuk memahami nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman yang ada di FMIPA. Nah, kira-kira tanggapan Kak Asad terkait kasus kayak gitu gimana sih Kak? Ada orang nih yang bahasanya tidak memegang nilai keislaman tapi justru mencemooh nih mereka atau teman-teman kita yang bahasanya masih semangat gitu ya untuk belajar. Nah, ya benar. Lagi semangat berproses. Nah, tanggapan Kak Asad itu gimana? Oke. Unik ya, tapi alhamdulillah selama Ane ada di sini di MIPA UNJ, alhamdulillah nggak ada gitu. Bukan nggak ada, Ane belum pernah nemuin gitu. Mungkin kalau pernah nemuin itu cuma sekali 2 kali gitu. Nah, terus kalau ditanya apakah ada atau tidak, ya pastinya ada gitu kan. Cuma lagi-lagi dari perspektif teman-teman masing-masing aja. Nah, kalau tadi kasusnya ketika ada teman-teman yang mau berproses tapi kita udah mencemooh duluan, hal yang paling awal harus teman-teman mahasiswa baru yang pengen berubah gitu, nanti mungkin ada Kak, gue tertarik gitu misalkan join di L2 gitu tapi takut banget gitu nanti ngerasa apaan sih ini, ilmu agamanya masih cetek gitu katakanlah, atau mungkin dalam proses hijabnya masih belum sempurna atau segala macam gitu. Nah, pandangan-pandangan mencemooh itu pasti ada, atau walaupun sekecil cuma sekedar nyinggung gitu ya bahasanya. Jadi nggak secara verbal langsung, tapi entah secara perkataan atau secara perbuatan yang mungkin secara nggak sadar itu bisa bernilai cemooh gitu bagi orang yang menerimanya. Nah, buat teman-teman yang baru hijrah ataupun berproses itu saran Ani gitu ya. Sarannya yang paling pertama adalah gak usah ditanggepin gitu. Kok nggak usah ditanggepin sih? Kalau gitu sombong dong ya, nggak juga. Karena dengan kita nggak nanggepin atau dengan kita berdiam diri aja, itu udah cukup untuk jawaban ke dia, karena nggak ada jawaban yang paling baik selain kita memperbaiki diri kita sendiri gitu. Ini lupa ada salah satu quotes dari Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah ya. Intinya cara membahas dendam terbaik adalah dengan kita memperbaiki diri kita sendiri gitu. Ya, itu cuma sekedar secuil aja gitu bahasanya dari omongan orang gitu. Kalau misalnya teman-teman bandingin dari 1 per mahasiswa FMIPA ada berapa sih gitu. Teman-teman bandingin dari 1 orang per orang yang di Indonesia itu berapa sih? Kan cuma sekian persen gitu kan. Maka langkah paling awal adalah tadi coba jangan terlalu dengerin banget, jangan masukin hati. Yang kedua adalah tadi coba teman-teman bisa langsung zikir gitu, astagfirullahaladzim. Dan langkah yang ketiga, kalau teman-teman udah nggak kuat bahasanya, ya udah datang langsung ke forum-forum kebaikan, datang ke temennya yang mungkin bisa ngingetin dalam hal kebaikan, atau mungkin tadi datang ke mentornya gitu, mentor FGD-nya, hadir ke FGD-nya setiap pekanan, agar tadi bisa menetralisir lagi hal-hal toksik kayak gitu rasanya. Karena di FGD itu menjadi salah satu forum sebenarnya sih akhirnya kita bisa menetralkan gitu ya, atau booster iman lagi setelah sepekan kita menjalani aktivitas akademik ataupun kuliah gitu. Nah, nantinya kalaupun teman-teman udah bahasanya berhasil hijrah ataupun nanti ketemu orang itu lagi, ya udah nggak usah dibalas gitu. Justru teman-teman ajak kembali dia untuk akhirnya bisa lebih baik juga gitu. Jadi jawab bukan dengan perkataan tapi jawab dengan perbuatan. Itu aja sih cukup, insya Allah. Masya Allah, itu dia tadi ada tiga poin utama yang saya tangkap, mungkin biar yang akhirnya bisa teman-teman coba terapkan nanti ya. Kalau misalkan ya mungkin walaupun tadi Kak Asad sebut itu sepersekian kecilnya gitu yang ada di FMIPA ataupun di UNJ, tapi harapannya teman-teman siap gitu apabila nanti
mungkin teman-teman merasakan hal tersebut gitu. Yang pertama tadi mungkin Benar-benar. jangan terlalu ditanggepin atau jangan terlalu didengarkan gitu ya. Terus balas dengan bahasanya dibalas dengan ya menjadi lebih baik lagi gitu kalau yang saya tangkap dari penggalan quotes yang dari Ali bin Abi Thalib tadi. Dan yang ketiga, kalau misalkan teman-teman udah ngerasa itu nggak kondusif, teman-teman ya benar gitu, benar banget kata Kasat, jangan teman-teman lagi muak nih dengan kondisi yang toksik ya bahasanya, yang nggak mengenakan bagi teman-teman ya, teman-teman jangan menetap di sana gitu, beralih atau kunjungi teman-teman yang bahasanya bisa booster teman-teman gitu. Bahasanya kalau kita tuh bahasanya teman-teman taat, ada kakak mentoring dan segala macamnya. Kalau kata-kata ulama tuh teman booster iman paling baik itu di sama teman-teman soleh gitu. Jadi mungkin teman-teman Ya bisa benar-benar. bergeser gitu ya dari posisi yang bahasanya teman-teman yang tadi teman-teman nggak dapat support di sana gitu, beralih ke tempat teman-teman yang support support apa yang pengen teman-teman usahakan. Tadi kan teman-teman pengen belajar hijrah, pengen belajar mengenai nilai keagamaan dan segala macamnya. Oke, setelah kita belajar minggu nih Kak, bahasan terkait belajar hijrah dan segala macamnya nih. Lalu pertanyaan selanjutnya ini, mungkin ada nggak sih Kak saran-saran nih untuk mahasiswa-mahasiswi baru kita nih untuk yang akhirnya pengen hijrah, pengen memperkuat nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keagamaan, khususnya di FMIPA gitu Kak? Oke, oke. Unik tadi sebenarnya sih ya, salah satu faktornya karena aneh nyambung tadi ya. Salah satu faktornya karena dunia kampus itu multikultural, yang artinya multidimensi, multi pemikiran. Intinya banyak pemikiran, banyak agama, banyak pandangan yang akhirnya teman-teman harus kuat gitu di prinsip teman-teman semua gitu. Terutama di apa? Di agama Islam kita. Nah, nyambung ke pertanyaan yang tadi, terus gimana sih Kak caranya untuk bisa meningkatkan spiritual gitu atau mungkin menjaga spiritual? Yang paling pertama dan yang dari tadi udah Kakak sebutin adalah teman-teman coba dirutinkan FGD-nya gitu. FGD itu apa sih Kak? Forum Group Discussion. Nanti di sananya itu eh, teman-teman bakal tadi terkait ruhiyah, terkait dengan jasmani, terkait dengan fikriyah, di sana teman-teman bakal di-booster banget gitu FGD kerohanian itu. Dan di sana nantinya teman-teman bakal ada yang namanya program Mutabah Yaumiyah. Mutabah Yaumiyah itu apa sih Kak? Mutabah Yaumiyah itu adalah targetan harian. Nah ini cocok banget berarti kan tadi kalau misalnya teman-teman mau ningkatin spiritual, gimana sih Kak caranya? Tadi pertama dengan ikut FGD ada temen yang ngingetin, ada satu kelompok yang benar-benar ya udah emang sama-sama mau benerin diri gitu kan bahasanya. Kemudian dibikin targetan. Wah itu cocok banget nih buat teman-teman yang mau memperbaiki diri. Ada targetan tilawah, ada targetan sholat duha, ada targetan untuk akhirnya bisa sholat rawatib dan lainnya. Dan itu nanti bakal sesuai dengan kesepakatan di kelompok masing-masing gitu. Nah, ada satu contoh konkret gitu ya ketika kakak ikut FGD selama di MIPA UNJ. Pada saat itu ada salah satu kakak tingkat, kakak mentor lah ya bahasanya atau coach. Itu beliau ketika mau ke masjid ya, itu masuk ke masjid lepas alas kaki, lepas sendal atau lepas sepatu, kemudian jalan di Selasar ya, Selasar Meni. Meni itu apa? Meni itu masjid alumni, masjidnya di UNJ, disebut Meni, teman-teman. Masuk ke Selasar, kemudian naik ke atas, langsung sholat gitu, langsung sholat. Aneh yang ngeliat gitu, lah ini orang kagak wudhu, kagak ngapain, langsung sholat gitu kan. Ini orang udah bebas dosa apa gimana gitu kan. Terus gak sekali dua kali, bahkan ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya ketika aneh coba perhatiin bareng beliau, itu masih kayak gitu aja ulahnya gitu. Wah, ini orang kacau nih, sesat gitu. Dan ternyata pasti cross check segala macam, dicari tahu segala macam, dan ternyata ketemu satu kesimpulan, oh ternyata dia masih ada wudhu gitu. Ternyata selama dia beraktivitas, terus sebelum dia masuk masjid, dia udah ambil wudhu gitu. Atau bahkan sebelum dia masuk ke kelas, sebelum mulai apa namanya akademik dari pagi, ternyata udah ambil wudhu duluan gitu. Dan itu jadi satu contoh konkret gitu. Wah, luar biasa. Ini bukan ngasih tahu doang, tapi ngasih teladan gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu teman-teman yang akhirnya bisa bisa ningkatin diri kita gitu. Secara nggak langsung gitu kan. Cara kan ada banyak, kayak ada yang cara secara langsung mungkin dikasih tahu secara lisan, lu tilawah yuk gitu kan, atau lu tilawah ya gitu. Atau tadi yang secara nggak langsung yang lewat secara teladan gitu. Nah,
hal-hal yang kayak gitu perlu teman-teman cari, tadi bahasanya kalau yang Ardi udah sebut, perlu teman-teman cari teman yang soleh, teman-teman yang selalu ngingetin dalam hal kebaikan, itu salah satu forumnya ada di FGD. Dan yang kedua itu bisa teman-teman dapatkan dengan ikut kajian gitu. Kalau di MIPA itu ada namanya kawan MIPA, kajian Islam Cendekiawan MIPA. Nah, itu kajiannya rutin gitu ya, dua kali per bulan, dan ketika ikut kajian usahain teman-teman itu catat gitu. Jadi kan orang biasa ikut kajian pakai HP, headset nyangkut gitu, tiduran udah. Cuma dengar salam doa udah keluar gitu kan. Nah, usahain teman-teman dalam posisi siap, dan bahkan mungkin kalau bisa tadi ya dalam kondisi berwudu, udah tilawah segala macam, terus udah siap kayak mau kuliah aja gitu, udah siap catatan, siap pulpennya, siap zoomnya segala macam, posisinya kayak gini lah ya, udah siap. Terus catat tuh dengan baik poin-poin hal-hal yang disampaikan oleh pematerinya atau oleh ustadznya. Agar apa? Agar ilmu yang tadi teman-teman dengerin itu bisa kecatat gitu. Dan kalau bisa dibikin di studio, misalkan, oh materi hari ini misalkan tentang sedekah gitu. Oh iya udah, besok gua harus sedekah misalkan sepekan, per harinya itu 2.000 gitu katakanlah. Jadi sepekan itu 2.000 2.000 2.000 2.000 sampai satu pekan gitu. Ataupun dengan cara teman-teman masing-masing gitu. Intinya disesuaikan aja gitu. Dan yang ketiga adalah tadi udah disebutkan di awal juga, teman-teman butuh bikin targetan gitu, baik targetan pribadi ataupun targetan bareng kelompok. Ya targetannya secara pribadi tapi juga di-share juga ke kelompoknya, biar bisa diingetin gitu. Dan mungkin kalau sekarang teman-teman lihat bahwa saat hari ini tuh 1 Muharram gitu ya, di tahun Hijriah yang baru itu ada satu spirit untuk akhirnya kita bisa hijrah. Kalau misalkan dulu teman-teman pengen berubah tapi kok nggak bisa-bisa, ya mungkin bukan berubahnya yang salah, tapi mungkin ada pola yang kurang tepat gitu. Jadi teman-teman bisa cari pola sendiri, yang kira-kira enjoy sama teman-teman, terus misalkan udah enjoy ya udah tinggal dijalanin gitu. Karena lagi-lagi bukan masalah esensinya, bukan masalah Islamnya yang salah, tapi mungkin ada pola kita yang salah gitu. Itu aja mungkin dari terkait tadi ya, terkait apa tuh cara ningkatin ya Iya, benar. gitu. Oke, kalau luar biasa ya. Itu dia tadi teman-teman, ya mungkin yang bisa teman-teman serap gitu ya dari yang apa dipaparkan oleh Kak Asa tadi. Pertama mungkin cari teman taat, atau tadi dimaksimalkan di FGD gitu. Karena banyak kan nilai-nilai yang bisa teman-teman ambil itu, baik itu dalam bentuk tindakan maupun reminder dan segala macamnya gitu ya. Itu udah kolaborasi yang mantep ada kalau buat teman-teman yang bahasanya ingin belajar, ingin memperkuat lagi nilai-nilai keagamaan maupun nilai keislaman yang gitu di FMIPA. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak, sekaligus penutup untuk talk show pada kita pada hari ini nih. Ya gak kerasa ya, ini udah mau berjalan 1 jam gitu, Masya Allah. Kalau di record ya. Oke, ini terakhir Kak Asad, mungkin Kak Asad bisa sampaikan nih harapan apa sih ke depannya untuk keluarga FMIPA UNJ, terutama mahasiswa-mahasiswi baru kita nih, keluarga kita yang baru, terus dalam menerapkan nilai-nilai spiritual di lingkungan perkuliahan khususnya FMIPA. Oke, terakhir ya, harapan buat teman-teman mahasiswa baru yang sekarang dengerin, yang lagi nonton gitu ya, yang mungkin baru kenal sama MIPA UNJ, harapannya teman-teman coba dipegang kuat terkait spiritualnya, tadi nilai-nilai ibadahnya tetap dijalanin, kemudian karena nantinya bakal banyak hal-hal yang di luar dugaan teman-teman. Ketika teman-teman udah istiqomah dalam kebaikan, tiba-tiba hal itu bisa terwujud. Ada hal-hal yang ada sisi-sisi yang bisa kita pantau, bisa kita lakukan, ada sisi-sisi yang nggak bisa kita lakukan. Dan nilai-nilai ruhiyah tadi, nilai-nilai spiritual itu yang bakal bantu kita dari hal-hal yang nggak bisa kita pantau dan nggak bisa kita lakuin gitu. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan kita lagi mau ke kampus gitu, katakanlah naik motor atau naik Transjakarta. Tapi karena apa namanya, karena satu dan lain hal ternyata teman-teman hampir hampir kecelakaan atau mungkin hampir kecopetan. Tapi ternyata karena teman-teman tadi ruhiyahnya oke, kemudian bangun bangun subuhnya udah oke, kemudian untuk tilawahnya juga udah oke. Akhirnya Allah bantu gitu, entah entah karena diingatkan oleh orang lain atau entah karena diselamatkan oleh orang lain gitu. Ataupun nanti selama di dunia perkuliahan bakal banyak hal-hal yang di luar dugaan teman-teman deh intinya gitu. Intinya dicoba aja dulu. Apakah nanti efeknya gimana nanti coba teman-teman rasain sendiri. Nanti kalau misalkan mau testimoni PC aneh aja jadi promosi lagi enggak deh.
Ini intinya jelasin sendiri lagi aja. Kemudian yang kedua, coba untuk akhirnya bisa aktif gitu ya, aktif di organisasi ataupun di akademiknya. Kalau di FIPA UNJ itu nanti ada Ormawa. Ormawa itu organisasi pemerintahan, Ormawa itu yang non pemerintahan. Nanti salah satunya lembaga dakwah itu yang di non pemerintahan gitu ya. Kemudian satu lagi nanti ada forum Mawapres. Mawapres itu mahasiswa berprestasi. Coba tetap aktif dimanapun di tiga hal yang tadi udah kakak sebutin karena nantinya bakal banyak pengalaman yang di luar kelas yang bakal teman-teman dapetin dan harus kalau menurut kakak sih wajib gitu ya kalau bagi mahasiswa mahasiswa cuma ikut kelas akademik kayak wah kurang banget gitu ya kayak kayak makan makan apa makan sayur nggak pakai garam gitu. Itu yang kedua dan yang terakhir adalah nilai-nilai spiritual itu nggak cuma ada di lembaga dakwah gitu. Entah nanti teman-teman bakal aktif di BEM atau teman-teman aktif di mahasiswa berprestasi, nilai-nilai spiritual itu tetap teman-teman bisa bawa gitu terlepas teman-teman nggak aktif di lembaga dakwah gitu. Dan yang terakhir jangan lupa ikut Siskom. Siskom itu apa? Studi Islam Komprehensif ke-30 insya Allah tahun ini ke-30. Itu agendanya coming soon di bulan September. Itu aja. Sekian, Ardi. Masya Allah, luar biasa. Ya itu dia ya, teman-teman. Semoga akhirnya bisa jadi harapan kita bersama gitu ya. Dan menjadi booster juga mungkin buat teman-teman kita, ada kita mahasiswa baru 2021 gitu ya. Akhirnya mungkin yang jadi terpantik itu semangatnya ya, buat makin berproses, makin belajar di kampus ini gitu. Oke, itu mungkin ya talk show kita pada hari ini gitu. Makasih banyak pada Kak Hasan yang udah menyempatkan hadir. Insya Allah di tengah kesibukan yang lain juga udah menyempatkan nih kita sharing-sharing bareng terkait kehidupan spiritual yang ada di kampus, terus nilai keislaman yang ada di FMIPA UNJ itu sendiri gitu. Oke, semoga pada akhirnya ini menjadi manfaat pengingat buat saya pribadi, buat kita semua gitu ya. Apa yang udah kita diskusikan di sini gitu. Apa yang kita diskusikan di sini bukan dalam artian saya pribadi atau siapapun, yang lebih baik kita sama-sama teman-teman. Jadi nggak ada nilai-nilai eksklusif sebenarnya ya. Seharusnya tadi paradigma stereotip itu seharusnya udah mulai bisa tersingkirkan gitu ya. Kalau bahasanya kalau kita tuh mau memahami, mau belajar bersama-sama juga. Benar. Oke, kalau begitu sedikit saya simpulkan kali ya, sedikit beberapa poin-poin yang mungkin sempat kita bahas tadi di talk show pada hari ini gitu ya, berkaitan dengan nilai-nilai spiritual atau keagamaan Islam itu sendiri yang ada di FMIPA. Kita udah singgung sedikit gimana sih akhirnya kehidupan kampus di FMIPA gitu. Kalau teman-teman bayangkan ya, kehidupan spiritual atau kehidupan keagamaan di FMIPA itu cukup kondusif gitu ya, pada baik itu saat di kampus B maupun setelah pindah ke kampus A. Sekarang bagaimana bahasanya, bagaimana teman mau ikut andil juga, mau ikut di dalam juga atau enggak gitu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik atau minat ya itu tadi bisa ikut ke dalam barisan-barisan yang akhirnya menunjang gitu ya, menunjang nilai-nilai keagamaan yang ada di FMIPA gitu sendiri gitu. Tadi kalau kata Kak Asad bilang nggak harus belajar di LD gitu ya, ada lembaga-lembaga lain yang mungkin dalam artian teman-teman bisa berproses di sana, tapi masuk lebih baik promosi. Oke. Isinya promosi mulu nih. Iya, isinya promosi. Oke, itu mungkin ya. Benar kata Kak Asad tadi ya. Saya garis bawahi yang pesan Kak Asad yang terakhir gitu ya. Kalau misalkan di kampus ini tuh silakan berproses gitu. Banyak wadah-wadah yang ada di kampus yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Kampus ini gitu ya, FMIPA sendiri itu bagaikan tanah yang subur teman-teman. Jadi silakan tumbuh dan proseslah di kampus ini gitu. Jangan jadikan nilai itu terkungkung hanya di dalam kelas gitu. Silakan cari nilai-nilai yang mungkin bisa teman-teman dapatkan di luar kelas, begitu, di organisasi, di kegiatan-kegiatan sosial lainnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya terkait kesimpulan hari ini. Semangat buat teman-teman semua mahasiswa baru yang mungkin nggak barangkali menonton video ini gitu ya. Semoga bisa menjadi manfaat buat semuanya juga. Kalau gitu. Baik, kalau gitu saya Ardi Kumara selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan maupun dalam penyampaian dan dalam perbuatan juga. Saya kembalikan kepada MC. Oke ya, baik, terima kasih kepada Ardi Kumara ya yang selaku moderator, dan terima kasih juga nih kepada Asad yang sudah berkenan mengisi acara talkshow kita pada hari ini ya. Semoga kita yang ingin berhijrah itu jadi lebih termotivasi lagi gitu. Jadi lebih semangat lagi, jadi mood booster kita dalam meningkatkan ruhiyah kita gitu. Nah, semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita warga FMIPA
Nah, oh ya, buat teman-teman nih, seperti kata Asa tadi, jangan lupa ya ikut Siskom gitu. Siskom ke-30 yang insya Allah bulan September ya, Sat ya. Ya, Ya, bulan September. Follow nah, Instagramnya Siskom30. jangan lupa di follow. Dijamin deh agendanya bakal seru banget dan yang pasti bermanfaat buat kalian nih, para mahasiswa baru gitu. Oke, sampai apa? Mungkin ini jadi talkshow episode terakhir kita gitu ya. Mungkin apabila ada kekurangan pada semua acara apa episode-episode talkshow sebelumnya, kami dari tim M2B Maraban Mahasiswa Baru mohon maaf jika ada kekurangan gitu ya dalam pembuatan videonya, karena kita ini juga manusia, tidak luput dari berbagai kesalahan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.